Yang pertama metode grafik ya. Contoh, kita misalkan punya dua persamaan. Ini persamaan yang pertama dan ini yang kedua. Nah, untuk menggunakan metode grafik ini, kita harus menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y ya. Caranya, kita tulis dulu. Untuk persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 4. Nah, kita misalkan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti nilai Y-nya itu adalah 4. Ya. Kemudian, langkah kedua, kita misalkan Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya juga sama ya, 4. Maka kita punya titik 0,4 dan 4,0. Itu untuk persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua. X min Y sama dengan 2. Caranya sama ya. Sekarang kita ambil X-nya 0. Maka nilai Y itu diperoleh dari 2 dibagi dengan koefisien Y. Berarti 2 dibagi min 1 itu adalah min 2. Sekarang Y-nya sama dengan 0. Berarti X-nya 2 dibagi koefisien X. 2 dibagi 1, 2. Maka kita peroleh titik 0,-2 dan 2,0. Nah, setelah itu kita bikin garis pada koordinat kartesius. Kita punya 0,4. Berarti dia ada di sumbu Y ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Kemudian kita punya 4,0, dia ada di sumbu X. Di sini. Kita sambungkan titiknya. Menjadi seperti ini. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 0,-2. Berarti dia ada di sini ya, min 2. Kemudian 2,0, 1, 2, dia ada di sini. Ini juga sama, kita sambungkan titiknya. Menjadi seperti ini. Nah, titik potong ini merupakan himpunan penyelesaiannya ya. Jadi jika kita lihat titik potongnya itu ada di titik 3, 1 ya. Jadi titik potongnya itu atau himpunan penyelesaiannya itu adalah 3,1. Yang artinya nilai X-nya sama dengan 3 dan nilai Y-nya sama dengan 1. Nah, seperti itu ya. Sekarang contoh nomor 2. Kita punya ini persamaan 1, ini persamaan 2. Caranya sama. Untuk persamaan 1, kita misalkan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan, berarti Y itu 6 dibagi 3, 2. Sekarang Y-nya yang 0. Maka nilai X-nya 6 dibagi 2, 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, X-nya kita ambil sama dengan 0. Maka nilai Y-nya 12 dibagi 3, 4. Nah, ini juga sama ya. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya 12 dibagi 2, 6. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita peroleh titik 0,2 dan 3,0. Sedangkan untuk persamaan kedua, kita peroleh titik 0,4 dan 6,0. Kemudian kita bikin garisnya di koordinat kartesius ini ya. 0,2 berarti dia ada di sini. Titik 2 ya. Kalau 3,0 berarti 1, 2, 3 di sini. Kita sambungkan titiknya menjadi seperti ini. Kemudian untuk persamaan kedua, titiknya itu 0,4. Berarti di sini 4. Dan 6,0. Berarti 6 ada di sini. Sekarang kita sambungkan titiknya. Menjadi seperti ini. Nah, karena tidak ada titik potong, maka untuk himpunan penyelesaiannya itu tidak ada. Kenapa? Karena untuk metode grafik sendiri, himpunan penyelesaiannya itu diperoleh ketika kedua garis itu berpotongan. Sedangkan ini tidak berpotongan. Maka himpunan penyelesaiannya itu
adalah himpunan kosong ya. Kita bisa menulisnya seperti ini atau kita bisa menulisnya seperti ini ya. Ini adalah simbol untuk himpunan kosong. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kita tentukan titik potongnya. Untuk persamaan pertama dulu, kalau X-nya 0, berarti nilai Y-nya 4 dibagi 2, 2. Sekarang kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 4 dibagi 1, 4 ya. Sekarang persamaan kedua. Nah, kalau persamaan kedua, kita ambil X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 12 dibagi 6, 2. Sekarang Y-nya yang 0. Maka nilai X-nya adalah 12 dibagi 3, 4. Maka kita peroleh 0,2 dan 4,0. Ini juga sama. 0,2 dan 4,0. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita buat garisnya. Kalau 0,2 berarti dia ada di sini. 4,0 juga dia ada di sini. Kemudian kita sambungkan garisnya menjadi seperti ini. Untuk persamaan yang kedua, nah jika kita perhatikan ternyata titiknya sama. Ini 0,2 di sini dan 4,0 di sini. Berarti garisnya juga sama ada di sini. Nah, jika garisnya berimpit seperti ini, menyatu seperti ini, maka untuk himpunan penyelesaiannya itu semua X, Y. Nah, jadi maksud semua X, Y ini adalah himpunan penyelesaiannya itu adalah setiap titik yang dilewati oleh garis ini. Seperti itu ya. Jadi kan ada banyak sekali titik ya. Karena garis ini adalah kumpulan dari titik-titik. Jadi kalau kita punya titik, 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 titik. Nah, ini kalau kita sambungkan dia menjadi sebuah garis. Maka untuk himpunan penyelesaiannya semua titik-titik yang ada pada garis ini. Jadi akan sangat banyak sekali ya. Itu jika berhimpit. Nah, kelemahan dari metode grafik ini kurang akurat. Kenapa? Karena kan yang kita cari itu adalah titik potongnya. Sekarang kalau misalkan titik potongnya ada di sini, kita nggak tahu ini ada di mana. Misalkan ini 5. Kita nggak tahu ini ada di 4, berapa. Terus kesininya kita nggak tahu ini ada di 0, berapa. Jadi kurang akurat. Yang ujung-ujungnya untuk mencari titik ini kita harus menggunakan metode eliminasi seperti itu ya. Jadi menurut saya metode grafik ini dia kurang akurat ya.